Gimana makanannya? Enak kah? Enak, Bu. Enak, Bu. Terima kasih kalau kalian suka. Benten, saya mau tanya. Eh, Kata Bima, kamu itu anak yatim piatu. Oke, Bu. Tapi kamu hebat. Kamu tuh luar biasa loh. Kamu pekerja keras, ya kan? Jelas, Bu. Orang dari kecil Juminten itu kalau bangun tidur itu selalu subuh. Beda sama saya yang kalau bangun nunggu matahari terbit bahkan sampai tenggelam. Duh, lambemu sing sopan. Oh iya, kalian udah sering bantuin Mas Bima. Saya personal mau mengucapkan terima kasih. Jadi kalian kalau ada apa-apa bisa hubungin saya. Kalian kalau butuh pekerjaan bisa langsung hubungin saya. Nanti tak rekomendasiin ke hotel kami. Serius, Mas? Matur suwun ya Mas Arjun. Ya ampun. Walah, Bu. Beruntung banget toh dua anak laki-laki, dua-duanya ganteng-ganteng banget. Baik-baik lagi, Bu. Ya toh, Jun. Bu, ngapunten nggih, Bu. Makasih loh pujiannya. Bim, tapi itu cincin kamu harus temukan. Kalau enggak, nanti kamu nggak dapat hak waris. Yo. Anjir, Bima akan cari sampai ketemu. Dan Bima juga minta maaf karena Bima tidak bisa jaga cincin itu dengan baik. Emangnya, Bu, cincinnya tuh penting banget ya sampai Mas Bima gak bisa dapat warisan. Penting, sangat penting. Cincin ini adalah salah satu warisan turun-temurun dari keluarga kami. Dan memang harus dijaga sama anak pertama laki-laki. Dan tanpa cincin itu, Bima itu nggak bakalan bisa nikah. Ayo minum. Aduh, kopi pahit. Kok jadi batuk ini? Mboten, Bu. Ini kesawa, Bu. Betul. Jul. Kamu tuh kenapa sih dari tadi di jalan besut aja? Kenapa? Aku bingung. Bingung soal cincin itu. Yo, aku yakin iki cincinnya Mas Bima, Jul. Bisa jadi mirip. Lagian kan yang ngasih cincin itu tuh kakek-kakek tua. Bukan Mas Bima, Jung. Masalahnya ini loh, Jul. Kalau semisal nggak tak balik nih, kasihan Mas Bima. Nanti dia bisa menderita. Pertama, dia nggak dapat warisan. Kedua, dia nggak bisa nikah sama Mbak Cleo. Terus piye? Seenggaknya Mas Bima itu wes hidup enak sejak lahir. Lah kamu sejak lahir sudah menderita susah. Ngapain mikirin begitu? Aku egois ya Jul kalau kayak gini. Egois piye tuh Jul? Emangnya kamu ikhlas kalau Mas Bima itu nikah karo Mbak Cleo? Kamu tahu takdir? Ini tuh takdir yang membawa cincin itu sampai ke jari kamu.
Jul. Tapi aku nggak mau hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Aku jadi ikutan bingung kalau gini. Aku punya saran. Gimana kalau kamu pakai cincin itu dulu aja? Sambil kamu mikir-mikir. Apapun keputusan kamu, aku dukung kamu 100%. Tak terus ya. Ngantuk aku. Bangun, Mas. Kok malah bubuk di jalan? Cincin itu mana? Cincin apa ya, Mas? Kok aku tadi kinclong ini ya, Mas? Kok kamu jadi ayu ya? Lah ya itu, aku juga bingung ya. Aku mau nanya, Mas Bima tuh sebenarnya cinta nggak sih sama Cleo? Leo yang nggak cinta sama Mas. Mas Bima tahu dari mana Cleo nggak cinta sama Mas? Ya kalau memang Cleo itu cinta, dia nggak akan pergi di hari H pernikahan. Karena level tertinggi saling mencintai itu ya pernikahan. Aku setuju sih. Tapi sepenglihatanku ya Mas Bima tuh terlalu cuek. Gimana caranya Cleo bisa cinta sama Mas? Ya buat apa? Aku ini memperjuangkan cinta yang jelas-jelas orangnya nggak cinta sama aku. Dan aku yakin kalau Cleo itu cintanya sama orang lain. Semisal Cleo memang cinta sama orang lain, Mas Bima mau korbanin pernikahan Mas Bima gitu. Mas Bima mau ngerelain semuanya. Peraturan di keluarga kita sudah jelas. Tanpa adanya cincin warisan, anak laki-laki pertama tidak bisa menikah. Bim, kamu nggak usah ngurusin hotel lagi, biar mama aja. Yo, Ya tapi kan ngurusin hotel juga masih tanggung jawabnya Bima. tugas terpenting kamu itu cari cincin sampai dapet. Yo. Bos. Lo kalian ngapain kesini toh? Sini. Ini cincinnya ketemu, Bos. Yo kenapa dibawa ke sini? Ya butuh duit, Bos. Bisa ketemu di luar kita. Ya, tapi kita butuh duit. Wes pergi. Transfer, Bos ya. Iya nanti tak transfer. Beneran ya? Iya udah cepat sana pergi. Oke. Mereka siapa, Jun? Kok aku kayak pernah lihat yo? Nganu Mas. Orang tadi yang Arjun suruh untuk cari cincin. Ini cincinnya datang. Gitu? Bima, Arjun. Mah? Hah? Ada apa? Iki lo cincinnya udah ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya cincin leluhurnya ini sudah kembali lagi. Bima, kamu harus segera menikah sama Cleo. Segera? Yo. Apa ndak mau dipikirin ulang, Ma? Iya mah. Semua keputusan ada di tangan mama. Jadi pernikahan kalian akan digelar besok. Besok? Iya. Besok. Minggu lalu kamu bilang diculik kan? Jadi tante akan pastikan kamu bakalan aman karena akan dijaga oleh mereka.
Mereka akan menjaga kalian 24 jam. Bahkan sampai kalian nanti jadi sah suami istri. Mereka akan tetap menjaga kalian. Iwa, ikan segar ya Bu. Kakap, cumi, tongkol, ayo. Iwa. Juminten. Gus, Piye? Kabare Mbak Cleo sama Mas Bima. Jadi rapi, situ nikah. Kok malah mencucu toh? semenjak mereka balik ke kota, aku nggak tahu kabar mereka, Gus. Oh, ya wes itu aja, sekilo. Oh, Ikan ya, 1 kilo ya. Jum, tak sawang-sawang kok kamu ini makin hari makin glowing ini lah. Halah. Naksir goda itu mbok yo ngaca, lihat. Malu-maluin lah. Gawat tuh. Apa toh? Di rumah ada. Apa rampok? Itu rampok. Ngomong sebenar. Di rumah ada supir Bapak Romita dateng. Namanya Mas Bima. Ngapun jemputnya dewe? Jadi sore nanti kita disuruh datang. Soalnya apa? Nggak ngomong sing bener ah. soalnya Mas Bima sama Mbak Cleo harap nikah. Jum, kudune kowe iki kan bahagia ngono nek ana wong nikah. Malah sedih ngono lho. Sen. Ngapunten. Juminten kelihatannya udah kadung cinta sama Mas Bima. Ya, ngapunten. Rokat. Udah sedih ngono toh. Kowe kan cantik, baik, nyenengin. Banyak laki-laki yang mau sama kamu dan lebih dari Mas Bima. Udah sedih toh. Laju.